tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku layak. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi ini sekali lagi kita dapat meraihkan kebaikan Tuhan di dalam ibadah kita meskipun masih lagi dijalankan secara online. Pada pagi ini sebelum kita memulakan ibadah kita, saya ingin mengajak saudara-saudari semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 15 hingga 31. Firman Tuhan, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintah-perintahku. Aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi kamu penolong lain yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. Dia Roh Allah yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Dunia tidak dapat menerima dia kerana dunia tidak dapat melihat dia ataupun mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia kerana dia tinggal dengan kamu dan bersatu dengan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian seperti yatim piatu. Aku akan kembali kepada kamu. Tidak lama lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Kerana aku hidup, kamu pun akan hidup. Apabila hari itu tiba, barulah kamu tahu bahawa aku bersatu dengan Bapa, kamu bersatu dengan aku dan aku pun bersatu dengan kamu. Sesiapa yang menerima dan melakukan perintah-perintahku mengasihi aku. Bapaku akan mengasihi sesiapa yang mengasihi aku. Aku pun akan mengasihi orang itu dan menunjukkan diri kepadanya." Bukan Yudas Iskariot berkata kepada Yesus, "Tuhan, mengapa Tuhan menunjukkan diri kepada kami dan bukan kepada dunia?" Yesus menjawab, "Sesiapa mengasihi aku akan mentaati ajaranku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Bapa-Ku dan aku akan datang kepada orang itu dan tinggal dengan dia. Sesiapa yang tidak mengasihi aku tidak mentaati ajaranku. Ajaran yang kamu dengar ini bukan daripada aku, tetapi daripada Bapa yang mengutus aku. Aku memberitahu kamu semua ini semasa aku masih bersama-sama kamu. Tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus oleh Bapa demi namaku, akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu segala yang telah aku katakan kepada kamu. Kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Kesejahteraanku sendiri yang aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang aku berikan kepada kamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Kamu sudah mendengar aku berkata, aku akan pergi, tetapi aku akan kembali kepada kamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita kerana aku pergi kepada Bapa, oleh sebab Bapa lebih besar daripada aku. Demikianlah aku memberitahukan semua ini kepada kamu sekarang, sebelum semuanya berlaku, supaya apabila berlaku kelak, kamu akan percaya kepadaku. Aku tidak boleh berkata-kata lebih lama lagi dengan kamu, kerana sudah tiba masanya penguasa dunia ini datang. Dia tidak berkuasa atas diriku, tetapi aku melakukan segala yang diperintahkan oleh Bapa, supaya dunia tahu bahawa aku mengasihi Bapa. Marilah kita pergi dari sini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Seterusnya kita akan beralih kepada fokus doa untuk bulan Oktober. Saya akan memimpin kita untuk berdoa 3 perkara doa yang utama yang akan tertera di skrin sebentar lagi, dan seterusnya kita akan berdoa bersama untuk kebaktian kita pada hari ini. Mari kita semua berdoa.
Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan syurga, segala puji, hormatan, syukur kami naikkan kepadamu atas penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu di sepanjang 6 hari yang lepas. Terima kasih Tuhan kerana sudah memberikan kami kekuatan, perlindungan dan berkat yang tidak pernah berkesudahan. Selalu baru kasih-Mu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Bapa kami merendahkan diri bersama di hadapan-Mu dan berdoa khusus untuk negeri kami, Sabah dan Sarawak yang masih lagi dalam keadaan mundur dari segi infrastruktur. Sehingga kini ada beberapa tempat yang masih lagi kekurangan kemudahan elektrik, bekalan air bersih dan juga jalan untuk keselesaan semua penduduk yang tinggal di kawasan kampung. Keadaan ini menyebabkan kemunduran ekonomi dan pendidikan segelintir penduduk yang terlibat. Bapa, perkara ini tidak sepatutnya berlaku di negeri kami yang merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara di Malaysia. Bapa, statistik menyatakan 90% daerah termiskin adalah daripada negeri Sabah. Perkara ini sangat menduka citakan kami dan kami memohon kepadamu agar kuasa-Mu akan membela Tuhan bangsa kami, memberkati negeri kami dengan pembangunan sosioekonomi khasnya bagi rakyat yang tinggal di pedalaman. Tuhanlah yang akan memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami agar dapat membuat perancangan dan mengambil tindakan yang terbaik di dalam membasmi kemiskinan dan menaik taraf kehidupan rakyat khasnya di negeri Sabah dan Sarawak. Kami juga ingin menyerahkan semua rakyat Sabah Sarawak yang datang ke Semenanjung Malaysia sama ada untuk bekerja ataupun menjalankan perniagaan. Terima kasih Tuhan kerana memberikan peluang kepada kami untuk menjana pendapatan di Semenanjung Malaysia dengan gaji dan pulangan perniagaan yang lebih baik walaupun terpaksa berjauhan dengan keluarga kami yang tersayang. Berikan umat-Mu integriti ya Tuhan, ketulusan dan sikap orang yang percaya yang sentiasa ingin memuliakan nama Tuhan di dalam apapun yang kami usahakan dan kerjakan. Semoga kasih dan penyertaan Tuhan dipancarkan lewat cara kami menjalankan pekerjaan dan perniagaan kami yang terpuji. Kami tidak lupa juga Tuhan berdoa untuk umat-Mu yang sedang mencari peluang pekerjaan pada ketika ini agar Tuhan akan membuka pintu ke arah pendapatan, majikan yang baik dan persekitaran kerja yang positif. Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua generasi muda sama ada yang masih belajar ataupun yang sudah bekerja agar mereka terus hidup berkenan di mata-Mu ya Tuhan dan mentaati kebenaran firman-Mu dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami berdoa untuk kelepasan daripada ketagihan games, sosial media, pornografi, pergaulan yang sia-sia dan sebagainya yang akan menjauhkan generasi muda daripada rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Semoga berkat dan perlindungan Tuhan akan mengubahkan hidup mereka. Kebangkitan rohani dan penerobosan terjadi di kalangan generasi muda pada ketika ini. Bapa, kami rindu generasi muda bangkit dan bersinar di dalam panggilan Tuhan dan mempersiapkan diri mereka untuk menerajui kepimpinan gereja pada masa yang akan datang. Tuhan, kami mau berdoa agar mereka tidak membuat keputusan yang salah di dalam pilihan hidup mereka ya Bapa. Urapi dan bungkusi mereka dengan darah perjanjian-Mu agar mereka akan hidup kudus dan tidak bercela. Serta sekiranya mereka tersesat Tuhan, biarlah mereka akan dapat berbalik kepadamu dan menjalani kehidupan yang telah Engkau tetapkan bagi kehidupan mereka. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, biarlah kehendak dan rancangan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami semua agar kami akan terus giat melakukan hal-hal baik yang sudah Engkau sediakan untuk kami kerjakan. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami beribadah, agar kami akan merasakan hadirat Tuhan memenuhi hati kami. Kami bersyukur untuk semua pelayan Tuhan yang sudah mendedikasikan masa, kepakaran dan tenaga mereka untuk melayani jemaat di dalam penyediaan ibadah online pada hari ini. Semoga mereka semua terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dalam keadaan apa sekalipun. Bapa, kami serahkan waktu ini untuk menghormati-Mu, memuliakan-Mu dengan menaikkan doa, pujian dan penyembahan kami. Semoga firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi akan tertanam di dalam hati kami, menunjukkan arah langkah kehidupan kami dan menyembuhkan kerohanian kami. Haleluya.
Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada hari ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri dan kita akan melafazkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, Anak Tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita persilakan tim Praise and Worship membawa kita dalam pujian dan sembah pada pagi ini. Shalom semuanya. Mari saja kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Hari ini adalah harinya Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. bersuka di dalam Tuhan. nyanyikan. Come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Amin. Sekali lagi kita semua nyatakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka semuanya di dalam Tuhan. bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekali kita semua nyatakan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. sekarang bersuka. Amin. Bersuka citalah. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua terus bernyanyi bagi Tuhan kita.
Kita naikkan puji syukur kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorakan semua. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya. Oh 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 oh. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi kita semua nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Semuanya. Haleluya, haleluya. Semuanya siap. Sorakan. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya. Oh 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 oh. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, Haleluya, haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh oh. Sekali kita semua nyanyikan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Come on. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya. Oh 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 oh. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yang terakhir sama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Di saat kami tak berdaya Tuhan, di sana Engkau menopang kami. Dan tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita semua nyanyikan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika kami Tuhan, Ketika ku ketika kami percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekatimu, oh mujizat-Mu nyata, hidup oleh percaya. mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di saat Oh tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. di saat ku Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu oh nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. amin. Haleluya, kita bersyukur untuk pujian dan penyembahan yang kita sudah naikkan untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan kita sebentar tadi. Terima kasih tim Praise and Worship. Seterusnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin menjemput hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Dipersilakan. Shalom dan salam kasih kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kita mulai melihat perubahan yang positif di gereja kita, yaitu kita melihat langsir sudah dipasang di gereja kita, dan kita bersyukur bahkan berterima kasih kepada keluarga Brother Johnson yang sudah menyumbang langsir untuk gereja kita. Bahkan mereka sendirilah yang bertungkus lumus untuk memasang langsir ini. Selain itu, kita juga bersyukur karena beberapa unit ekon di gereja kita ini sudah mulai dipasang, ataupun sudah dipasang sebenarnya, dan hanya beberapa unit yang lain saja lagi yang perlu dipasang untuk keselesaan kita beribadah bersama pada masa yang akan datang. Sekarang kita cuma perlu memasang kapet dan beberapa unit ekon yang lain seperti yang saya katakan sebentar tadi. Selain itu, kita juga akan membuat satu office pastor di sini untuk digunakan oleh para ibu yang mempunyai baby-baby kecil untuk menyusu, supaya apabila kita beribadah bersama di gereja ini nanti, mereka boleh menyusu baby tanpa perasaan segan ketika ibadah dijalankan, karena mereka mempunyai tempat yang khas. Jemaat Tuhan yang saya sangat kasih sekalian, secara pribadi saya percaya bahwa pada hari ini
Tuhan mau menyampaikan satu message yang sangat penting kepada kita semua tentang bersiap, jangan lalai, berjagalah. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena Tuhan memberikan confirmation kepada saya ketika menyediakan teks khotbah pada hari ini melalui beberapa peristiwa. Yaitu yang pertama sekali, sebenarnya pada hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Penatua Frankie, bukannya saya, karena jadwal saya pada ujung bulan nanti. Namun disebabkan oleh beberapa hal yang tidak dapat dielakkan, maka kami bertukar jadwal pelayanan untuk menyampaikan khotbah. Dan secara pribadi saya hanya mendapat info ini pada malam hari Isnin yang lepas. Dan ini membuat saya sedikit kelam kabut, sebab saya belum menyediakan teks khotbah untuk khotbah saya penghujung bulan nanti. Sebab kalau dikira masih lama lagi kan. Nah, jadi ini menuntut suatu persiapan, persediaan daripada saya. Ketika Setiausaha Gereja memaklumkan saya tentang pertukaran jadwal ini pada malam hari Isnin yang lepas, saya mulai bertanya terus kepada Tuhan. Tuhan, apakah message yang Engkau mahu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di gereja SCB Shalom pada minggu ini? Saya katakan kepada Tuhan pada masa itu, saya katakan kepada Tuhan bahwa kalau boleh at least pada malam hari Isnin itu, ataupun sekurang-kurangnya pada hari Selasa, saya sudah menetapkan tema untuk khotbah. Dan pada hari seterusnya saya hanya fokus dengan penyediaan teks khotbah. Nah, jadi semasa saya bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan menyatakan kepada saya tentang persiapan. Dan pada masa itu saya pun berpikir, betul juga, sebab tiba-tiba ada pertukaran untuk menyampaikan firman Tuhan. So ini menuntut sebuah persiapan daripada saya. Lalu saya pun membuat nota di telepon saya. Oke, tema khotbah, persiapan. Selepas itu Tuhan menyatakan rujukan firman Tuhan yang bersesuaian untuk tema tersebut. Nah, jadi selepas itu saya pun pergi bermain badminton di kawasan perumahan di Kanheri bersama-sama dengan beberapa kawan yang lain. Dan selepas kami selesai bermain badminton, balik ke rumah masing-masing, saya sedang melayari TikTok pada masa itu. Saya melayari TikTok dan Abang Long datang kepada saya. Dia bertanya, "Lain WhatsAppku oke kah? Sebab WhatsApp saya tidak boleh." Dia cakap seperti itu. Dan saya mengatakan saya tidak pasti sebab saya tidak fokus kepada WhatsApp pada masa itu. Saya hanya scroll TikTok dan saya terus bermain TikTok pada masa itu. Dan saya melihat sedang viral di TikTok pada masa itu mengatakan WhatsApp, Instagram, dan Facebook sedang down ataupun tidak boleh digunakan. Dan pada masa itu baru saya menyadari 3 apps ini tidak boleh digunakan. Dan apabila saya menggunakan WhatsApp, try masuk di situ, termasuk Facebook untuk chat, ternyata memang tidak boleh. Nah, jadi saya mulai berpikir, bagaimana kalau hal ini berterusan, karena pekerjaan saya sangat berkaitan rapat dengan WhatsApp dan juga Facebook. Dan hal ini menimbulkan satu pertanyaan kepada saya, apa yang saya harus lakukan sekiranya ini berterusan? Apa backup plan saya? Nah, lalu pada masa itu saya berpikir, kalau WhatsApp tidak boleh, saya boleh pakai SMS ataupun boleh call prospek student saya. Dan untuk marketing pula, Facebook saya boleh tukarkan dengan TikTok. Itu yang berada di dalam pikiran saya pada masa itu.
Nah, confirmation yang kedua yang Tuhan berikan kepada saya adalah masalah yang sedang menimpa Facebook, WhatsApp, dan Instagram yang menuntut satu persiapan dari diri saya. Apa yang saya harus lakukan sekiranya ini masih tidak boleh diakses pada hari esok dan hari-hari seterusnya. Nah, jadi saya berpikir selalunya kalau sesuatu itu adalah daripada Tuhan dan ada message penting daripada Tuhan, kebiasaannya Tuhan akan bagi 3 tanda. Tapi saya cakap dalam hati pada masa itu, ini baru ada 2 tanda ini. Tapi saya cakap 2 tanda ini pun kira oke sudah, sebab Tuhan sudah menyatakan tema dan juga rujukan firman Tuhan. Nah, jadi selepas itu saya sudah menyiapkan teks khotbah saya, dan pada hari ini, pada hari Sabtu, saya datang di gereja sekitar 11.30 pagi untuk membuat rakaman khotbah. Nah, apa yang sangat memeranjatkan saya adalah sebaik saja saya sampai di bangunan gereja kita ini di bahagian bawah sekali, saya mendengar renovation sedang dijalankan di sekitar bangunan gereja kita ini, di bawah dan juga di sebelah. Dan hal ini membuat saya terkejut. Saya mengatakan, wow, inilah confirmation daripada Tuhan bahwa Dia betul-betul mau menyampaikan satu message firman Tuhan yang sangat penting untuk kita semua pada hari ini, yaitu di dalam hal yang ketiga ini Tuhan menuntut saya apa persiapan yang saya sudah lakukan ataupun saya boleh ambil sekiranya saya tidak dapat membuat rakaman khotbah pada hari ini disebabkan keadaan sekeliling yang tidak baik. Nah, jadi saya pun mulai berpikir macam mana, sebab kalau saya mau rakam di gereja kadang sangat bising. Kalau saya rakam pasti akan kedengaran dengan sangat kuat di rakaman kita pada hari ini, di dalam khotbah pada hari ini. Kalau saya balik di rumah pula, di situ juga pasti suasana dia sangat bising, sebab saya tinggal di Kled, jadi ramai budak-budak, ramai orang yang jalan di situ, dan rumah saya juga berhampiran dengan jalan raya. Selain itu kadang-kadang ada juga orang yang karaoke. Nah, jadi saya berpikir, sangat susah kalau macam itu, pasti tidak boleh. Nah, jadi apa yang saya rancangkan pada masa itu sebelum saya mulai membuat rekaman khotbah pada hari ini adalah saya berpikir, it's okay. Plan pertama, saya akan tunggu sehingga renovation ini selesai. Selepas itu barulah saya akan membuat rekaman, dan saya jangkakan mungkin sekitar 8 malam renovation itu sudah selesai ataupun mereka akan berehat. Dan kalaulah masih lagi orang membuat renovation pada waktu malam, saya berpikir it's okay. Saya akan coba pinjam rumah teman saya, yaitu Neil, Wilke, ataupun kalau rumah mereka tidak available, saya akan pinjam rumah setiausaha gereja kita di Kenis Claris untuk membuat rakaman khotbah. Itu yang menjadi backup plan saya pada masa itu. Nah, jadi puji Tuhan, karena pada pukul 7 tadi keadaan sudah menjadi tenang, dan rakaman khotbah untuk ibadah kita pada hari ini sudah mulai dijalankan seperti biasa. Sebab itulah saya mengatakan bahwa saya sangat percaya pada hari ini Tuhan benar-benar mau menyampaikan satu message di dalam firman Tuhan yang sangat penting untuk kita semua. Oleh itu, mari kita benar-benar siapkan hati kita, tubuh, jiwa dan roh kita untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari semua jemaat Tuhan, sebelum kita belajar daripada firman Tuhan,
yang bertemakan bersiap, jangan lalai, berjagalah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah, serta kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang turut menjadi penyelamat hidup kami dan disembah oleh nenek moyang kami, yaitu Abraham, Ishak dan juga Yakub. Pada hari ini Tuhan, sebelum kami belajar daripada kebenaran firman-Mu, inilah setiap pribadi kami Tuhan, seluruh hidup kami, seluruh tubuh jiwa dan roh kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, supaya fokus dan konsentrasi kami di dalam pemberitaan firman-Mu sebentar ini Tuhan benar-benar tertuju kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Beri kami pengertian Tuhan, sehingga kami benar-benar paham akan firman-Mu yang akan kami pelajari bersama sebentar ini. Bahkan beri kami juga kekuatan Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu ini di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan siap untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu pada hari ini. Amin, amin. Seterusnya, mari semua jemaat Tuhan kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-40. Sekali lagi, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-40. Di atas tajuk besar, hamba yang berjaga-jaga. Bersiap-siaplah untuk menghadapi apa sahaja. Kamu harus sentiasa siap sedia dengan pelita yang menyala. Hendaklah kamu seperti hamba yang sedang menantikan tuan mereka balik daripada jamuan perkawinan. Apabila tuan itu balik dan mengetuk pintu, dengan segera mereka akan membuka pintu. Alangkah bahagianya hamba-hamba yang didapati berjaga dan bersiap sedia ketika tuan mereka kembali. Percayalah, tuan itu akan menanggalkan jubah dan menyuruh hamba-hambanya duduk lalu melayani mereka. Alangkah bahagianya hamba-hamba itu jika didapati bersiap sedia, meskipun tuan mereka balik pada tengah malam atau lebih lambat lagi. Ingatlah, jika tuan rumah mengetahui saatnya pencuri akan datang, dia tidak akan membiarkan pencuri masuk ke dalam rumahnya. Kamu pun harus sentiasa bersiap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangka. Pembacaan kita sebentar tadi merupakan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang sedang mengikuti Dia pada masa itu. Bahkan ada banyak perumpamaan lain yang turut disampaikan oleh Yesus kepada mereka pada masa itu. Di dalam pembacaan kita sebentar tadi, Yesus mengatakan bahwa mereka harus bersiap sedia untuk menghadapi apa sahaja kemungkinan yang terjadi di dalam hidup mereka. Maksud Yesus bukan sesuatu perkara itu sudah terjadi barulah mereka kelang kabut untuk membuat persediaan, melainkan mereka sudah membuat persediaan awal-awal lagi, sehingga apabila sesuatu perkara itu terjadi, mereka sudah bersedia untuk berhadapan dengannya. Sebagai contoh, kalau blackout, sudah standby, lilin, lampu suluh, dan lain-lain di rumah. Bukannya time blackout baru mau pergi kedai, pergi beli lilin, pergi beli minyak gas dan sebagainya, minyak tanah untuk menghidupkan pelita dan sebagainya. Hal ini sentiasa terjadi di kampung dulu. Dan saya masih ingat semasa saya masih kecil, kami juga sentiasa
mengalami perkara yang sama. Ada masanya lilin sudah tersedia, lampu suluh sudah tersedia, tapi kadang-kadang leka sebab sudah lama tidak blackout. Nah, jadi stok lilin sudah habis ataupun baterai sudah habis cas, tidak diganti dengan yang baru, tiba-tiba blackout, barulah mama saya atau bapak saya pada masa itu menyuruh untuk pergi beli lilin. Kau pergi beli dulu lilin di sana, kau beli minyak tanah dulu dan sebagainya. Nah, kalau macam tuh itu memperlihatkan kita belum ada persiapan untuk berhadapan dengan sesuatu itu. Yesus mengatakan bahwa mereka harus menjadi seperti hamba yang menunggu tuan mereka balik dari jamuan perkawinan, yang mana kepulangan orang yang tengok kawin ini tidak tentu sama ada sekejap ataupun lama. Kadang-kadang sekejap saja, kadang-kadang lama sebab bercerita dengan kawan-kawan lah dan sebagainya. Nah, jadi sebab itu Yesus mengatakan kepada mereka harus bersiap sedia seperti menunggu tuan mereka balik daripada menghadiri jamuan perkawinan, supaya jika tuan mereka balik dan mengetuk pintu, hamba itu boleh terus membuka pintu itu. Karena jika hamba itu lalai, mungkin dia akan tertidur karena menyangka saya punya tuan tuh baru pergi tengok kawin tadi. Saya pikir nanti malam baru dia balik rumah itu. Mungkin dia bercerita-cerita dulu dengan kawan dia, mungkin dia berjoget-joget dulu dan sebagainya. Tapi ketika tuannya tiba-tiba balik dan mengetuk pintu, namun hambanya itu tidak membuka pintu, pasti tuannya itu akan menjadi marah. Dan kalau tuannya menjadi marah, pasti tuannya itu akan menghukum hambanya itu. Sebaliknya, hamba-hamba itu pasti merasa lega jika ketika tuan mereka balik, tuan mereka melihat bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan pada masa itu. Bukannya mereka sedang curi tulang, sedang tidur, dan sebagainya. Saya percaya sebagai pekerja, kita juga mengalami situasi seperti itu, yaitu kita takut kalau tiba-tiba bos datang ketika kita tidak melakukan apa-apa pekerjaan. Sedangkan sebenarnya sebelum itu kita sudah melakukan pekerjaan dengan kuat sekali, betul? Tapi kebiasaannya, tim kita tiada kerjalah. Selalu kita punya bos atau manajer datang di tempat kita beradakan. Saya pun pelik, kenapa hal seperti itu selalu terjadi. Yesus mengatakan bahwa jika seseorang tuan mengetahui bila pencuri akan masuk ke rumahnya, maka pasti tuan rumah itu akan bersiap sedia supaya tiada barang yang akan diambil daripada rumahnya itu. Oleh itu kata Yesus kepada mereka, kamu harus bersiap sedia. Bersiap sedia dengan apa? Dengan iman percaya mereka kepada Yesus. Karena kedatangan Yesus adalah seperti pencuri, yaitu pada saat yang mereka tidak sangka-sangka. Mesej utama yang Yesus mau sampaikan di dalam perumpamaan sebentar tadi sebenarnya berbicara tentang persiapan untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kepada kita semua, khususnya pada hari ini. Jadi sebagai orang Kristen, apakah perkara yang kita harus bersiap? Jangan lalai, berjagalah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, menerima pelayanan.
Saya mau bertanya kepada semua rekan sepelayanan yang sudah terlibat di dalam pelayanan di gereja kita ini, di dalam apapun posisi pelayanan Anda. Sebagai contoh, jika selama ini kamu hanya terlibat di dalam pelayanan backup singers, namun tiba-tiba kamu diberi kepercayaan untuk menjadi worship leader, apakah kamu bersedia? Ataupun mungkin kamu sudah terbiasa sebagai worship leader, namun pada masa itu kamu tidak melayani sebagai worship leader. Kamu hanya datang ke gereja sebagai jemaat biasa. Namun pastor ataupun pengurusi gereja datang kepada kamu dan mengatakan, "Bah, kau ganti dulu si Anu sebagai worship leader sebab dia tidak dapat datang gereja pula itu, sebab dia cerit-berit." Apakah kamu bersiap sedia untuk menjadi worship leader pada hari yang sama? Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Begitu juga dengan pelayanan yang lain. Sebagai contoh, pemain musik, kamu tidak mengikuti praktis itu karena kamu tahu pada hari tersebut bukan jadwal kamu dalam pelayanan. Tapi tiba-tiba ada pemain musik yang lain tidak dapat melayani karena masalah yang tidak dapat dielakkan. Apakah kamu bersedia untuk mengambil alih pelayanan mereka? Karena kamu tahu kamu tidak terlibat dengan praktis pada masa itu. Dan bagi pelayan yang lain, sekiranya tiba-tiba kamu dikehendaki untuk menyampaikan firman Tuhan, sama seperti saya, sedangkan jadwal pelayanan kamu sebenarnya lama lagi, dan tiba-tiba kamu dikehendaki untuk menyampaikan firman Tuhan dengan persiapan yang sangat singkat. Apakah kamu bersiap sedia untuk menerima pelayanan itu? Ataupun bagaimana? Dan bagi jemaat Tuhan yang belum terlibat apa-apa pelayanan di gereja kita ini, namun mempunyai keinginan untuk terlibat di dalam pelayanan, apakah kamu sudah bersiap sedia sekiranya tiba-tiba dikatakan, oke, minggu depan kamu jadi backup singers, minggu depan kamu jadi pemain musik, sedangkan selama ini kamu belum pernah terlibat dengan apa-apa pelayanan di gereja ini. Saya percaya kita semua pasti merasa terkejut, dan mungkin kita mempunyai respon yang berbagai, yaitu oke, saya siap. Saya tidak siap ini, kau cari orang lain dululah. Kebiasaannya respon kita adalah seperti itu. Jika berbicara tentang persiapan dalam pelayanan, ada dua jenis persiapan yang harus ada di dalam diri semua pelayan, yaitu yang pertama, persiapan fisikal. Persiapan fisikal merujuk kepada penguasaan lagu bagi singers ataupun worship leader. Bagi penari rebana, penguasaan pattern-pattern tarian untuk setiap lagu. Bagi pemain musik, arrangement. Dan bagi pengkhotbah, renungan firman Tuhan, yaitu pembacaan firman Tuhan. Kalau kita dah persiapan dari semua ini, kalau kita tiba-tiba diberikan pelayanan, pasti kita bersedia untuk mengambil pelayanan itu, karena kita sudah melakukan persiapan awal itu. Walaupun kita tiada pelayanan pada masa itu, tetapi kita sudah membuat renungan. Kita ada renungan harian. Dan sebagai pemain musik mungkin praktis sendiri di rumah untuk lagu-lagu yang ada. Dan untuk worship leader mungkin menyanyi sebanyak mungkin lagu-lagu rohani. Nah, jadi kalau kita sudah bersiap sedia dari segi semua itu, kita pasti boleh menyanyikan lagu-lagu secara spontan. Kita boleh bermain musik secara spontan karena kita sudah tahu, oh begini dia punya arrangement, chord dia begini. Kalau si Yanu yang pimpin pujian, kebiasaan chord dia ini yang 6. Oke.
Ini firman Tuhan yang sesuai, yang boleh dikongsikan pada hari ini sesuai dengan renungan saya beberapa hari yang lepas. Kalau kita ada persiapan fisikal seperti ini, saya percaya kita boleh melakukan pelayanan itu. Dan yang kedua, persiapan yang sangat penting, yaitu persiapan rohani. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita mempunyai persiapan fisikal sekalipun, namun jika kita tidak mempunyai persiapan rohani, yaitu masih ada pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka hal inilah yang akan membataskan persediaan kita untuk menerima sesuatu pelayanan. Walaupun kita sebenarnya sudah mempunyai persiapan dari segi persiapan fisikal. Namun jika kita mempunyai persiapan rohani, walaupun kita tidak sempat melakukan persiapan fisikal pada masa itu seperti praktis karena mengetahui jadwal pelayanan kita masih lama lagi, saya percaya bahwa kita akan menerima pelayanan itu dengan yakin, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memimpin pelayanan kita itu. Namun begitu tidak bermaksud kalau kita sudah ada persiapan rohani seperti sentiasa melakukan saat teduh dengan Tuhan, menjaga diri kita daripada melakukan segala dosa dan pelanggaran, maka kita boleh mengabaikan persiapan fisikal kita. Sebagai pelayan Tuhan, kedua-dua persiapan ini sangat penting. Begitu juga dengan jemaat yang belum terlibat dengan apa-apa pelayanan, namun mempunyai keinginan untuk terlibat dengan apa-apa pelayanan di gereja kita ini. Saya teringat satu kalimat ketika saya menyertai kursus guru-guru sekolah minggu peringkat SIB Sabah sekitar 16 ke 18 tahun yang lepas. Dan ayat ini masih menjadi motivasi pelayanan saya sehingga hari ini, yaitu jika Tuhan menaruh beban ke dalam hatimu, jangan mengabaikannya, karena Anda mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat yang Dia sudah rancangkan di dalam hidup Anda. Oleh itu, rekan sepelayanan semua dan semua jemaat Tuhan yang saya kasihi, sama ada yang sudah terlibat di dalam pelayanan ataupun mau melibatkan diri di dalam pelayanan namun belum mendapat peluang tersebut, mari kita sentiasa bersiap sedia, jangan lalai dan berjaga-jaga dengan kesempatan untuk melayani Tuhan, supaya ketika kita diberikan peluang untuk melayani Tuhan, kita tidak akan menolak pelayanan itu, melainkan kita akan menerima pelayanan itu dengan sukacita, karena kita sudah membuat persiapan awal. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, persiapan yang harus ada di dalam diri kita, yang kita tidak harus lalai dan kita harus berjaga-jaga adalah di dalam hal memberi persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Jika berbicara tentang pemberian persembahan dan persepuluhan, kita seringkali mendengar pemimpin ibadah berdoa seperti ini: Tuhan, berkatilah kami yang memberi maupun yang tidak sempat memberi karena kekurangan. Betul? Kita dapat melihat di sini bahwa di dalam ibadah pemberian ada dua kelompok jemaat, yaitu yang pertama, jemaat yang memberi persembahan dan persepuluhan, dan yang kedua, jemaat yang tidak memberi persembahan dan persepuluhan karena
kekurangan. Di dalam kelompok jemaat yang memberi persembahan dan persepuluhan pula, ada dua kelompok lagi, yaitu yang pertama, jemaat yang memberi persepuluhan dengan jumlah yang benar. Maksud jumlah yang benar adalah jika gajinya sebulan adalah 2.000, maka jemaat itu akan memberikan persepuluhan sebanyak 200 ringgit kepada Tuhan. Dan kelompok jemaat yang kedua adalah jemaat yang memberi persepuluhan tetapi dengan jumlah yang tidak benar. Maksudnya jemaat ini mendapat gaji sebanyak 2.000 sebulan, dan sepatutnya persepuluhan yang dia berikan kepada Tuhan adalah 200 ringgit, tetapi dia hanya memberikan 50 ringgit sebagai persepuluhannya. Persoalan utama di sini adalah mengapa ada jemaat yang memberi persembahan dan persepuluhan, dan ada juga jemaat yang tidak dapat memberi persembahan dan persepuluhan karena kekurangan. Selain itu, mengapa ada jemaat yang dapat memberi persepuluhan dengan jumlah yang benar, dan ada juga jemaat yang tidak dapat memberi persepuluhan dengan jumlah yang benar? Walaupun pengembalian persepuluhan dengan jumlah yang benar adalah dituntut oleh Tuhan, namun ramai orang Kristen yang tidak mau mengembalikan persepuluhan dengan jumlah yang benar. Bahkan ada juga yang langsung tidak mau memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Alasan utama mengapa ramai orang Kristen yang hanya sekadar memberi persepuluhan, walaupun dia tahu bahwa jumlah pemberiannya itu tidak benar berbanding jumlah sebenar yang harus diberikan, adalah pemahaman yang salah tentang konsep pemberian, khususnya pemberian persepuluhan. Ramai orang yang berpikir bahwa sesuatu pemberian itu haruslah diberikan dengan rela dan sukacita, seperti yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-8, yaitu masing-masing harus memberi sebanyak yang telah ditentukannya. Orang harus memberi dengan rela hati dan sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Allah berkuasa memberkati kamu dengan berlimpah-limpah, sehingga kamu mempunyai apa yang kamu perlukan. Bahkan kamu akan mempunyai lebih daripada cukup untuk mengamalkan perbuatan baik. Itu betul. Namun pemberian yang menuntut kita memberi dengan rela dan sukacita, ia sebenarnya berbicara tentang pemberian derma kepada orang Kristen ataupun kutipan derma, bukannya tentang persepuluhan kepada Tuhan. Kalau kita selidiki di dalam Alkitab, tiada ayat firman Tuhan yang mengatakan kalau kamu sudah gaji tapi kamu ada banyak komitmen, 10% kamu boleh kurangkan kepada 7%, 5% persepuluhan kamu kepada Tuhan, asalkan kamu rela hati dan memberi persepuluhan dengan sukacita. Tiada di dalam ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti itu, melainkan dikatakan kita harus mengembalikan 1/10 daripada penghasilan kita. Jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi, dengar hal ini baik-baik. Bukan berapa jumlah yang kita berikan kepada Tuhan yang Tuhan inginkan, tetapi sebenarnya Tuhan menginginkan
kebenaran kita di dalam hal memberi. Tuhan tidak miskin sehingga Dia meminta-minta daripada kita. Dan ingat hal ini baik-baik. Tuhan tidak akan menjadi miskin walaupun kita tidak mengembalikan persepuluhan kepada Dia. Dan secara pribadi saya percaya, walaupun kita tidak mau memberikan persepuluhan kepada Tuhan, namun Tuhan mempunyai cara Dia yang tersendiri untuk memberkati gereja kita ini, sehingga gereja kita ini tetap berdiri teguh dan boleh berjalan seperti biasa. Namun Tuhan menuntut kebenaran dan kejujuran kita sebagai anak-anaknya ketika memberi. Apakah kita boleh dipercayakan dengan berkat yang sedikit yang ada pada masa ini? Karena jika kita boleh dipercayakan dengan berkat yang sedikit yang Tuhan berikan pada masa ini, sebagai contoh dengan gaji yang sekadar 2.000, apakah kita setia untuk memberi persepuluhan sebanyak 200 kepada Tuhan ataupun tidak? Dengan gaji sebanyak 5.000, apakah kita setia dan benar dengan memberi persepuluhan sebanyak 500 kepada Tuhan ataupun tidak? Karena jika kita setia, Tuhan mau mempercayakan kita dengan hal yang lebih besar lagi di dalam hidup kita. Sebagai contoh, sekiranya gaji kita 2.000, Tuhan mau mempercayakan gaji sebanyak 3.000, sebanyak 4.000, sebanyak 5.000, 6.000, mungkin 10.000 atau lebih daripada itu. Tapi sekiranya Tuhan mendapati kita dengan gaji yang baru 2.000 pun, kita sudah tidak setia untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan, kita sudah tidak benar memberi persepuluhan kepada Tuhan, apakah Tuhan boleh mempercayakan kita dengan sesuatu yang lebih besar lagi? Sebagai contoh, gaji sebanyak 10.000 sebulan yang menuntut kita untuk memberi persepuluhan sebanyak 1.000 sebulan. Bolehkah kita dipercayakan dengan hal yang lebih besar, sedangkan hal yang kecil pun kita belum boleh dipercayakan oleh Tuhan? Sekali lagi saya katakan, bukan berapa jumlah yang kita berikan kepada Tuhan yang Tuhan inginkan, tetapi kebenaran kita di dalam hal pemberian itulah yang dituntut oleh Tuhan. Oleh itu, jika kita mendapat penghasilan walaupun cuma 5 ringgit, sebagai contoh bagi kamu yang membuat bisnis, jangan malu untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan walaupun 50 sen. Sebab 50 sen itu memperlihatkan kamu benar di dalam hal ini, kamu boleh dipercayakan di dalam hal ini. Jangan kamu cakap, Tuhan, kenapa sel sianu nih banyak, beribu-ribu setiap bulan, saya punya sel 5 ringgit saja, itu pun mau dapat pun susah. Sedangkan Tuhan cuma menuntut kamu memberi persepuluhan sebanyak 50 sen pun kamu tidak bagi. Jadi bagaimana Tuhan mau mempercayakan hal yang lebih besar lagi, memberikan sel yang lebih banyak lagi kepada kamu? Karena persepuluhan sebanyak 50 sen pun Tuhan tidak boleh mempercayakan kamu. Nah, jadi kalau kamu mau dipercayakan oleh Tuhan dengan hal yang lebih besar lagi di dalam bisnis kamu, maka berikan persepuluhan kepada Tuhan. Buat kira-kira di dalam bisnis kamu, satu produk berapa untung? Oke, untung 10 ringgit, tinggalkan, sisakan RM1 untuk persepuluhan kepada Tuhan. Untung 100, sisakan RM10 untuk persepuluhan kepada Tuhan. Amin. Dan bagi kita yang bergaji 3.000, tinggalkan 300 sebagai persepuluhan kita kepada Tuhan. Yang bergaji 5.000, tinggalkan 500 sebagai persepuluhan kita kepada Tuhan. Amin.
Haleluya. Puncak kedua, mengapa ada jemaat yang dapat memberi persepuluhan dengan jumlah yang benar, dan ada juga jemaat yang tidak dapat memberi persepuluhan ataupun persembahan dan persepuluhan dengan jumlah yang benar, yaitu tidak bersiap sedia, lalai, dan tidak berjaga-jaga dengan keuangan masing-masing. Maksudnya, time ibadah pemberian dijalankan, baru mau cek, mana sudah saya punya duit tuh, baru mau cari di dompet, baru mau cari di bank, ataupun cek di dompet, 50, 100, tiada yang seringgit toh, tiada yang 5 ringgit toh, tiada yang 10 ringgit. Macam mana nih? Mau bagi kah? Tidak nih. Nah, jadi adalah yang tidak memberi. Ada juga yang baru sibuk mencari kawan. Kau ada duit tukar 50 ringgit kah? Kau ada duit tukar 10 ringgit? Baru mau tukar duit. Nah, inilah antara punca. Mengapa? Kadang-kadang ada di antara kita yang tidak dapat memberi persembahan. Ini baru persembahan. Nah, dari segi persepuluhan, ada juga yang tidak dapat memberi disebabkan pengurusan keuangan yang salah, yaitu ketika mendapat gaji, dia tidak mengurus keuangan dengan baik. Dia dapat gaji, pertama-tama apa yang kebiasaan kita lakukan? Oke, hutang kereta saya 600, bayar kereta. Hutang rumah 500, bayar rumah. Hutang dengan Siano 100. Hui. Kalau ada yang ada hui, apa itu? Kutu. Kutu duit kah apa? Saya pun tidak pasti. Oke, kutu bulanan ini kita asingkan untuk hal-hal itu dulu. Oke, lepas itu ada balance. Saya mau beli handbag baru, ini makan minum. Ayah, sedikit sudah balance. Macam mana ya? Mau bagi persepuluhan lagi kayaknya. Nah, jadi disitulah yang menyebabkan kita berpikir, tidak payahlah bagi perpuluhan. Nanti kalau saya ada keperluan lain atau emergency, saya tidak dapat memberi pula. Ataupun bagi juga persepuluhan, tapi sepatutnya bagi 200, tapi bagi 50 sajalah. Yang penting ada, sebab sedikit sudah saya punya duit nih. Nanti kalau ada emergency, urusan lain, saya tidak dapat bagi pula. Nah, itu antara punca. Kenapa ada sesetengah di antara kita yang tidak dapat memberi persepuluhan ataupun tidak dapat memberi persepuluhan dengan jumlah yang benar. Nah, sebenarnya cara yang betul kita mengurus keuangan supaya kita boleh memberikan persepuluhan kepada Tuhan adalah pertama-tama, apabila kita mendapat gaji, kita asingkan dulu persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan ini yang saya lakukan secara pribadi. Oke, dapat gaji, persepuluhan. Dan disebabkan saya sudah menetapkan berapa jumlah persembahan bulanan mingguan saya, maka saya asingkan juga jumlah persembahan saya untuk tempo 1 bulan. Selepas itu barulah bayar kereta, bayar sewa rumah, asingkan duit untuk dikirim kepada ibu bapak di kampung, makan minum, untuk kereta dan sebagainya. Sebenarnya dulu saya juga mengurus keuangan dengan tidak betul. Yaitu apabila mendapat gaji, pertama-tama yang saya lakukan adalah komitmen bulanan saya yang lain. Dan yang terakhir saya letakkan untuk persembahan dan persepuluhan. Walaupun saya melakukan seperti itu, saya mendapati bahwa setiap bulan saya mengalami situasi yang sama, yaitu saya merasakan saya masih tidak berkecukupan. Saya merasakan walaupun pada mula-mulanya saya berpendapat kalau saya melakukan seperti ini, saya boleh survive dengan kehidupan bulanan saya. Tapi apa yang terjadi?
saya masih berpikir bagaimana untuk yang ini, bagaimana dengan yang itu. Nah, jadi saya mulai mengatakan kepada diri saya, hal ini tidak boleh terjadi. Sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, tidak boleh terjadi, tidak seharusnya terjadi. Nah, jadi saya mengubah cara saya. Lalu saya ubah kepada saya memberikan persepuluhan terlebih dahulu. Saya utamakan persepuluhan, persembahan, barulah kereta, sewa rumah, ibu bapak di kampung, dan hal-hal lain. Dan yang luar biasanya, apabila saya mengubah cara pengurusan keuangan saya seperti itu saya mengutamakan Tuhan terlebih dahulu berbanding diri saya sendiri. Saya bukan lagi berpikir bagaimana membayar itu dan ini, bagaimana saya mau hidup untuk tempo beberapa minggu lagi, karena gaji lama lagi, tapi duit sudah habis. Apabila saya mengubah saya punya cara pemberian kepada Tuhan, saya melihat Tuhan memberikan berkat Dia kepada saya. Saya mulai melihat Tuhan membuka tingkat-tingkat berkat Tuhan di surga kepada saya, sehingga saya mulai berpikir selepas saya melakukan semuanya itu, saya mulai berpikir dan membuat kira-kira berapa simpanan yang saya harus simpan pada bulan ini. Nah, kamu boleh lihat di situ. Pada mulanya, apabila saya mengutamakan diri saya di dalam hal pengurusan keuangan, saya mendapati saya kekurangan, sehingga saya berpikir bagaimana untuk menampung itu dan ini. Tetapi apabila saya mengubah cara pengurusan keuangan saya itu kepada mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dan barulah diri saya sendiri, saya mulai melihat perubahan di situ, yang mana saya melihat saya tidak lagi bingung bagaimana dengan itu dan ini, melainkan saya mulai berpikir berapa simpanan yang saya harus simpan pada bulan itu, karena maksudnya saya sudah mempunyai lebihan daripada keuangan saya, dan semuanya itu berkat kemurahan Tuhan, berkat kesetiaan saya, berkat kebenaran saya di dalam hal memberi persepuluhan kepada Tuhan. Saya percaya ada di antara pada masa ini yang mengalami situasi yang sama seperti saya, yaitu saya punya komitmen itu dan ini. Mungkin kamu punya komitmen sedikit saja, tapi percayalah dengan kebenaran firman Tuhan, dan lihatlah kesaksian saya apabila saya mengutamakan Tuhan. Coba, kalau selama ini kamu sudah coba mengutamakan diri kamu sendiri, namun kamu masih berada di dalam situasi yang sama, mari pada kali ini coba utamakan Tuhan terlebih dahulu, dan percayalah kamu akan melihat Tuhan akan membuka tingkap surga untuk memberkati kamu, sehingga kamu tidak lagi akan rusing dengan komitmen kamu yang lain, melainkan kamu akan mulai menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kamu. Amin. Haleluya. Oleh itu, supaya kita dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan rela hati, dengan sukacita, dan dengan jumlah yang benar, maka mari setiap masa kita bersiap sedia, janganlah lari, dan berjagalah dengan pengurusan keuangan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, Yesus mengatakan, sebaliknya utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendaknya, lalu Allah akan memberikan semuanya itu kepada kamu. Jadi jangan kita takut memberi persepuluhan dengan jumlah yang benar kepada Tuhan. Di dalam Maliaki pasal yang ke-3
ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Tuhan juga berfirman bahwa bawalah seluruh persepuluhan kamu ke rumahku, supaya ada banyak makanan di sana. Ujilah aku, maka kamu akan nampak aku membuka tingkap-tingkap surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Aku tidak akan membiarkan serangga merosakkan tanaman kamu. Pokok anggur kamu akan berbuah lebat. Haleluya. Percayalah bahwa pemberian, persembahan, dan persepuluhan yang kita berikan dengan hati yang bersukacita dan hati yang benar tidak akan menjadikan kita miskin, melainkan hal itulah yang akan menjadikan kita kaya. Kaya dengan berkat daripada Tuhan, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, bahkan berkat kecukupan sesuai dengan janji Tuhan di dalam hidup kita semua. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang kita harus bersiap sedia, jangan lalai dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu iman percaya kita kepada Yesus. Disebabkan tidak bersiap sedia, lalai, dan tidak berjaga-jaga dengan iman percaya kepada Yesus, maka pada akhirnya ramai orang Kristen yang gagal memenangi mahkota kehidupan yang kekal dan sejati daripada Tuhan, sedangkan mahkota itu sudah disediakan untuk kita semua. Disebabkan sudah lama sakit dan tidak sembuh-sembuh juga, maka ada orang Kristen yang tidak lagi mengimani Tuhan. Sebaliknya, dia mulai mencari bomo. Disebabkan sudah lama hidup membujang, namun belum mendapat pasangan hidup, maka ada orang Kristen yang sanggup meninggalkan imannya kepada Yesus demi bersama-sama pasangan yang tidak seiman dengannya. Ada juga orang Kristen yang sanggup meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus karena dia berpendapat kalau dia convert kepada agama lain, dia akan mudah mendapat pekerjaan yang lebih baik, kenaikan pangkat, bahkan gaji yang lebih besar. Jemaat Tuhan yang saya sangat kasih sekalian, di dalam Matius pasal 16 ayat 26, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua, apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia ini tetapi kehilangan hidup yang sejati? Dapatkah seseorang menukar hidup itu dengan sesuatu? Tentu tidak. Oleh itu, semua jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi, mari kita sentiasa bersiap sedia, jangan lalai, dan berjaga-jaga dengan iman percaya kita kepada Yesus. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan jatuh dengan banyak cara-cara iblis yang coba merampas mahkota kehidupan yang sudah disediakan, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi sekiranya kita bersiap sedia, tidak lalai, dan berjaga-jaga dengan iman percaya kita kepada Tuhan, maka saya percaya kita semua pasti boleh memenangi mahkota kehidupan yang kekal dan sejati itu. Walaupun kita akan berhadapan dengan pelbagai cobaan, dugaan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sebagai kesimpulan untuk firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini, yang pertama, mari kita sentiasa bersiap sedia, jangan lalai,
dan berjaga-jaga, supaya kalau kita diberikan peluang untuk melayani Tuhan, kita tidak akan menolak pelayanan itu, melainkan kita akan menerimanya dengan sukacita. Yang kedua, mari kita sentiasa bersiap sedia, jangan lalai, dan berjaga-jaga dengan pengurusan keuangan kita dengan cara mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, supaya kita dapat memberi persembahan dan persepuluhan setiap masa. Dan yang ketiga, mari kita sentiasa bersiap sedia, jangan lalai, dan berjaga-jaga dengan iman percaya kita kepada Tuhan, supaya kita boleh memenangi mahkota kehidupan yang kekal dan sejati yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita semua, orang-orang yang percaya dan mengandalkannya. Amin. Semoga kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Seterusnya tiba masa untuk kita memberikan dan mempersiapkan wang persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa, kita ada dua cara bagaimana kita boleh menyalurkan wang persembahan kita. Yang pertama melalui tunai yang kita boleh serahkan ke gereja ketika kita datang beribadah ke gereja suatu hari nanti. Saudara-saudara boleh menyerahkan wang persembahan tunai ke dalam kantung persembahan atau serahkan terus kepada bendahara gereja, iaitu kepada saya dan Deacon Chong. Cara yang kedua, saudara-saudari boleh membuat online transfer ke akaun bank gereja yang akan dipancarkan di kaca skrin anda sebentar nanti, dan sila berikan resit pembayaran kepada saya untuk rujukan. Mari kita semua berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan sebentar lagi. Bapa kami yang di syurga, kami ingin memberi persembahan dan persepuluhan kami yang terbaik daripada pendapatan kami menurut jumlah yang telah kami tetapkan. Kami ingin memberi dengan senang hati kerana kami percaya ketika kami memberi, kami tidak kekurangan, dan ketika kami menahan untuk memberi, kami tidak berkelimpahan. Bukan sekadar wang yang kami ingin persembahkan kepadamu, melainkan kehidupan kami yang benar dan terus mengandalkan Tuhan. Semoga persembahan ini akan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kepada yang tidak sempat memberi pada pagi ini Tuhan, kami mau berdoa agar Engkau juga akan memberikan keperluan yang mereka perlukan pada hari ini, memberikan mereka pekerjaan dan menawarkan pendapatan yang mencukupi sehingga mereka juga berpeluang untuk memberi di rumahmu pada masa yang akan datang. Kami serahkan juga Tuhan pemimpin gereja dan bendahara yang akan menguruskan kewangan mereka, diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola kewangan ini dengan sebaiknya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memberi di rumah Tuhan, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Terima kasih untuk pemberian kamu semua. Seterusnya mari kita saksikan pengumuman pada minggu ini. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hanya Kau layak ditinggikan. Kita sudah sampai ke penghujung ibadah pada hari ini. Saya bersyukur dan sangat gembira dengan kehadiran kita semua bersama-sama melayani, memuji Tuhan meskipun masih lagi secara alam maya. Semoga pada masa-masa yang akan datang kita dapat beribadah kembali bersama di gereja. Sekali lagi saya mempersilakan hamba Tuhan untuk membawa kita di dalam doa Bapa kami, doa pemberkatan dan pujian pengagungan. Sebelum saya berdoa untuk pemberkatan dan penangguhan ibadah pada hari ini, mari semua jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama dan kita sama-sama ungkapkan doa Bapa kami terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga, kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Mari semua jemaat Tuhan angkat tangan bersama-sama dan saya akan berdoa untuk pemberkatan kita semua. Jemaat SIB Shalom yang saya sangat kasih sekalian, semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kamu. Semoga Tuhan berkenan kepada kamu dan memberi kamu kesejahteraan. Amin, amin, haleluya. Mari kita ungkapkan bersama-sama pengagungan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, haleluya. Ibadah kita sampai di sini saja dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kaulah Raja mulia. Hanya Kau layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, hanya